Puji nama Tuhan. Shabbat Shalom Bapak Ibu semuanya. Shabbat Shalom. Kita kembali berada di hari Sabat, hari sukacita, hari yang telah ditentukan oleh Tuhan Elohim Tuhan kita untuk kita ada di dalam pertemuan kudusnya dalam Kudusnya. Hari ini masuk tanggal 8 Iyar 5786, bulan baru dalam kalender Ibrani, tapi di kalender Gregorian adalah akhir bulan. Mari kita sebelum mulai ibadah ini, mari kita bersyukur, berdoa bersama agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Baru kata Adonai Elohim Malek Haolam, diberkatilah Engkau Tuhan Raja Semesta Alam. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa pada keluarga kami, pada jemaat yang hai Bapa, sehingga kami boleh berada di tempat ini bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Bapa, tapi karena Ruh Kudus-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami Bapa, karena perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh ada saat ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan berkat. Terima kasih atas keselamatan, belas kasihan yang Engkau berikan dan Kau limpahkan kepada kami Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan berkat kesehatan, rumah tangga, dengan shalom baik. Terima kasih Bapa, kami mohon hadirat-Mu ada di tengah ini Bapa. Terima kasih Bapa, sakinah yang darimu Bapa kami. Nantikan Bapa, biarlah ini ibadah yang menyenangkan hati. Sebagai ucapan syukur kami mau berterima kasih dan bersuka cita hari yang baik ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat dalam perjalanan. Kami percaya pasukan malaikat-Mu yang menjaga untuk dapat sampai ke tempat ini. Dan dua-dua jemaatnya masih belum dapat hadir karena kesehatannya atau karena halangan apapun. Kami percaya Bapak, perlindungan Roh Kudus-Mu ada di tempat, ada dengan mereka Bapak, sehingga mereka boleh kembali beribadah di tempat ini untuk minggu selanjutnya Bapak. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan air-Mu Bapak, air kehidupan-Mu. Kami mohon pasukan malaikat-Mu menuntun, menjaga mereka, membimbing mereka untuk datang ke tempat ini, sehingga mereka dipenuhi, dipuaskan dan dikenyangkan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Ibadah ini dari awal sampai dengan akhir Bapak, perlindungan-Mu sempurna. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau hadirkan doa di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan Dia. Karena kasih-Nya begitu berlimpah dalam kehidupan kita.
Berkasih, syabat shalom. Kita bersyukur untuk tuntunan Elohim dari syabat ke syabat kita boleh melakukan syabat yang seperti diperintahkan. Kita masuk ke sidur. Matohu kita nyanyikan dalam versi piano. Matohu haleka Yaakov Miskenon beka Israel Pa'ani leoka Seka Apo edeka Astakah pereka Heka Oseka Pairadeka Adonai Ahadimeon Dedeka Ungkon Niskan Ebodeka Ba'ani Estakame Behra Evreka Litne Adonai Osi Bani Filati Leka Adonai Etraso Elohim Elokas Deka Anei Lemet Iseka Anei Lemet Iseka. Mataku, alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Tuh, dan tempat-tempat kediamanmu Israel. Dan aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Adonai, aku cinta pada rumah kediamanmu dan tempat kemuliaanmu bersemayam. Dan aku mau bersujud menyembah, aku mau bertekuk lutut di hadapanmu penciptaku. Dan aku kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam keselamatanmu. Kita lanjutkan dalam menyanyikan Mazmur 92. Saya nyanyikan dalam Usap Sepati. Mismor sir Leo Masyabat Tuh lehadat ladonai Ulsamer lesingka Elion Leha kita boker kasdeka Peumateka Babelon Aliasor Pa'alinafel Alehikayom Bekinor Kisimak tani Adonai Bipualeka Dimase Adika Aranen Maka Dumaseka Adonai Meot Amku Maksebuteka Isbar Lo Yeda Uksir Lo Yamit Esot Roah Resaim Kemuesef Bayat Sitsuko Kopo Aleafen Ketarem Kiran Karming Baloti Deseni Meranan Ketabet Emi Basyurai Ketabet Emi Bemenain Amen Tisna Ena Osnai Sadika Tamalifra Keerets Bapanon Yiskeh Setulim bebek Adonai Bekasot Eloheinu Yafriku Od Yeluhun Beseba
Restanim beranim yihyu lehakit kiasar Adonai suri belo aflatahu. Kita baca terjemahnya bersama-sama. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Adonai, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik berhitungan seperti tumbuh, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dikenakan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Adonai. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan tunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada waktu tua pun mereka akan masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kita masuk ke Sema. Adonai, Ame Ora. Adonai, Ame Ora, Le Olam Vaed. Sema. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Yevot Malkuto Leolam Vaed. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya Habta. Ve'ahavta et Adonai Elohecha be'kol levavcha ube'kol nafsecha ube'kol me'odecha ve'hayu hadimadorim ha'ele asher anochi metzaveka hayom alafeka v'esimantam lekradika
Dan kasihilah Adonai Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau camkan dalam hati, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu, supaya kamu mengingatnya dan melakukan segala perintahku. Akulah Adonai Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Elohim bagimu. Akulah Adonai Elohimmu. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Baru antara Adonai Elohim melek aulan asal hidup sanun dari surga. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memberitakan kami dengan perintah-perintah-Mu. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa. Berikan kiranya kuasa-Mu membentengi anak kami ya Bapa, dimanapun ia berada. Lindungilah dia dari segala bentuk kejahatan, kecelakaan, bencana alam atau niat buruk dari orang lain. Biarlah malaikat-Mu berkemah di sekelilingnya, menjaga setiap langkah-langkah kakinya agar tidak terampuk. Kami berdoa agar masa depannya selaras dengan rancangan-Mu yang indah. Biarlah setiap cita-cita dan impian yang ia miliki bukan sekedar ambisi duniawi, melainkan jalan untuk menggenapi rencana-Mu yang mulia di atas bumi ini ya Bapa. Karuniakanlah kepadanya hati yang takut akan Tuhan dan ketaatan untuk menghormati orang tuanya. Jadikanlah dia anak yang pandai dan cerdas, yang melebihi di atas rata-rata mereka. Bukan hanya secara intelektual, tapi juga memiliki hikmat yang ilahi. Anak-anak kami akan tumbuh seperti Raja Wali, yang jalan tidaklah lelah, berlari tidaklah kuat. Dan anak-anak kami akan terus naik, tidak pernah turun. Apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Berikanlah dia kekuatan mental, fisik, dan spiritual untuk menghadapi setiap tantangannya. Jadikanlah dia pribadi yang tangguh dan berhasil di dalam segala hal yang ia kerjakan sesuai kehendak-Mu. Sebab ya Tuhan, pakailah pergaulannya, jauhkanlah dia dari pengaruh jahat, jeratan narkoba, judi, imoralitas, dan segala bentuk kesenangan duniawi yang merusak jiwa. Berikanlah dia kemampuan untuk berkata tidak pada dosa dan memilih sahabat yang membangun imannya. Bawalah dia menjadi orang yang berhasil dan berdampak bagi sesama. Namun di atas segalanya, biarlah dimanapun ia berada, ia tetap mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Janganlah biarkan hati yang jauh daripada-Mu saat ini, dimanapun ia berada, kuasa-Mu melindunginya mereka. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami hanya di dalam Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berkat untuk anak laki-laki. Yesimka Elohim ke Efraim Vehi Manasye. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye.
Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukung karena buah-buahmu berasal dari Bapa Surgawi. Berkat untuk anak perempuan Yesimak Elohim Kesara Rivka Rakel Belea. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rakel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti dalam Amsal 31, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi suami dan anak-anakmu kelak. Berkat untuk kedua anak. Yevareka Adonai Veis Mereka, Yair Adonai Panavelika Vikuneka, Isa Adonai Panavelika Viyasin Melika Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Shalom. Berikutnya kita nyanyikan Tibilahat Al-Midin. Bahasa Ibrani kita nyanyikan duduk, terjemahnya kita berdiri, dibaca berdiri. Kalau lalu saya lupa terjemahnya, nanti tolong diingatkan. Avinu Seba Samayim Yikadesimta Tapo Maguta Yasir Somka Iba Samayim Gemahares Etem Kukenu Emanayam Usabanu Alhatenu Kimo Sesokim Ramanu Laemanu Avinu Seba Samayim Ikadesimta Tapo Maguta Yasir Somka Ibat Samayim Emahares Etem Kukenu Emanayam Usabanu Alhatenu Kimo Sesokim Ramananu Laemanu Ve'atehienu Li'enisayom Kasienu Minhara Ileka Kita
baca terjemahnya. Kita berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita masuk ke pembacaan Torah yang akan dibacakan oleh Pak Jufrison. Pak Nisinaga. Pak Siniaga. Mari kita naik ke Gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kimi Sion Tese Torah, Kimi Sion Tese Torah, Udapar Adonai Yerusalem, Baruch Senatan Torah, Torah, Baruch Senatan Torah, Torah, Leamor Israel, Hidup Sado. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Kiranya Dia memberkati Bapak Andi Sinaga yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah Dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaannya. Bareku et Adonai, Hamefora. Bareku Adonai, Hamefora, Leolam Bae. Baruch Adonai, Hamefora, Leolam Bae. Baru kata Adonai Elohinu melek kaulam, asher bakar banu, mikol haamin penatan lanu et torato. Baru kata Adonai noten ha-Torah. Berkatilah Engkau Adonai Tuhan kami Raja semesta alam, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Pembacaan Torah dari Vaikra Imamat ayat 16 1-10. Bedaber Adonai el Moshe acharai mot shnei bnei Aharon bekarfatam lifnei Adonai vaimutu. Vayomer Adonai el Moshe daber el Aharon akika vel al yafo vekol et el hakodesh mi ben laporhet el pene hakaporet asher al Haron velo yamu kibe anan erai el hakaporet. Bezon yafo Aharon el hakodes befarben bakar lekhatat bealil le olah ketonet bat kodes yubas ubexnese fat ihyu al besaro ubirafnet bat yahwon ubecet nefet bat yitsnob bidde kodes hem verakat bamayim et besaro ulfasam umet adat bene Israel Ika snei seir izim lekhatat ve ayu ekat ve olah ve krip Aharon et par
hakatan Asher Love keeper baado ufeat beito velaka etsne heseirim veemet otam lifne Adonai petak ohel moit Venatan Aharon alsne haserim goral echad la Adonai vegoral echad la Azazel veikrif Aharon et hasa ir Asher ala alaf hagoral la Adonai veasa katan veasa ir Asher alaf ala hagoral la Azazel yaoman kilifne Adonai lekabir alaf lesalam oto la Azazel hamid barah. Dan berfirmanlah Adonai kepada Moses setelah kematian kedua anak Aharon ketika mereka mendekat ke hadirat Adonai dan mereka mati. Dan berkatalah Adonai kepada Moses, berbicaralah kepada Aharon saudaramu dan biarlah dia masuk ke ruang kudus di bagian dalam dari tabir di depan tutup perdamaian yang di atas tabut itu tidak pada sembarang waktu agar dia tidak mati, sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup perdamaian itu. Dengan cara seperti inilah Aharon masuk ke tempat kudus itu dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana lenan haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan dia harus mengikat pinggangnya dengan sabuk lenan, dan dia harus berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kekudusan, dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel, ia harus membawa dua ekor kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Aharon harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Dan dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Adonai di pintu kemah pertemuan. Dan Aharon harus membuang undi atas kedua kambing itu, 1 undi bagi Adonai dan 1 undi lagi untuk Azazel. Dan Aharon harus mempersembahkan kambing yang atasnya undi itu telah naik bagi Adonai, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa. Tapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Adonai untuk mengadakan penebusan dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Baru kata Adonai Elohim melek haolam, asher natan lanu Torah emet, pekaye olam natan bentokenu baruka. Baru kata Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran dan menanamkan hidup kekal di tengah kami. Diberkatilah engkau Adonai yang memberikan Torah. Haleluya. Besot Torah Aser Samuse Line Bene Israel Alti Adonai Biar Muslim. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Kita akan meresponi pembacaan Torah dengan menyanyikan Etskayim atau pohon kehidupan. Etskayim hi lama kasih gimba petong keha merusa derak keha darhe no
Itulah pohon kehidupan bagi barang siapa yang memegangnya dan barang siapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya adalah menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikanlah kami junjungan kepadamu dan kami akan datang memperbarui hari-hari kami seperti yang dahulu. Amin. Demikian sidul kita sudah selesai. Sebentar kita akan mendengarkan pengajaran Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Bersyukur yang bisa bersama-sama kembali di ibadah ini dan semua karena berkat Tuhan. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita mengucapkan ikrar persekutuan. Segala perintahnya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami ada di hari perhentian ini. Dan ini adalah perintah Tuhan yang harus kami terus jalani. Dan kami melihat bahwa berkat Tuhan boleh kami terima. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membahas tentang parasamu di hari ini. Biarlah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami mengerti dan juga kami memiliki hati seperti murid dan lidah seperti murid yang menyampaikannya juga kepada orang-orang yang kami temui dan kami boleh berbagi dan juga sharing akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Masihi kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita hanya akremot, artinya sesudah kematian, kedosim yaitu kekudusan. Jadi tadi sudah dibaca untuk Torah yang dibacakan oleh Bang Adi ya. Jadi hari ini kita Torah dari Imamat 16 ayat 1 sampai 20 sampai ayat yang ke-27, dan Haftarah itu terambil dari Amos 9 7 sampai 15 dan Injil Brit Hadasah dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Jadi saya akan membacakan untuk Torah kita. Sebelumnya saya akan membacakan berkat Torah. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam aser bakar banu mikol hamin venatan lanu et Torah. Baru kata Adonai noten hatorah. Diberkatilah kau Adonai, Tuhan kami Raja semesta alam yang telah memilih kami dari segala bangsa dan bahasa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai pemberi Torah. Amin. Saya akan bacakan kembali dari Imamat 16. Lalu dibacakan oleh Bapak. Saya akan membacakan Imamat 16 ayat 1 sampai 4. Sesudah kedua anak Aaron mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya jangan sembarangan waktu masuk dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian yang ada di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yaitu dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa,
dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ya, jadi ini kalau kita lihat parasa akremon, artinya setelah kematian ya. Artinya kalau kita lihat parasa sebelumnya itu di Semini, itu kita lihat bahwa dua anak daripada Aaron, yaitu Nadab dan Abihu, itu meninggal ya. Artinya dia sebagai imam karena dia anak Aaron, anak imam besar, dan dia juga berfungsi sebagai imam. Dan itu terjadi di parasat Semini. Jadi kalau akremot ini artinya bahasa Indonesia sesudah kematian daripada Adam dan Abihu ya. Jadi kalau kita lihat ya tragis karena mereka baru saja ditahbiskan menjadi seorang imam, baru saja Imam Harun dan anak-anaknya yaitu Nadab Abihu ya. Jadi kalau kita lihat juga ada anaknya dua lagi, Eliezer dan Itamar ya, ada 4. Nah itu dua anaknya ini akhirnya harus mati ya Bapak Ibu, akhirnya harus meninggal saat mereka melakukan pekerjaan sebagai imam di ruang Maha Kudus. Jadi itu yang menyebabkan adanya para syot akremot, yaitu sesudah kematian. Artinya Tuhan sendiri, Adonai Elohim akan memberikan peraturan untuk memasuki ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita lihat kenapa sih Nadab dan Abihu imam itu keduanya meninggal, itu karena mereka menggunakan api asing atau disebut juga es jarah ya. Mungkin slide ya ini saya rangkum. Jadi kenapa mereka itu akhirnya Tuhan hanguskan oleh api Tuhan, itu karena mereka ada 3. Jadi pertama membawa, jadi kalau saya kebayang kalau punya 2 anak tiba-tiba meninggal saat itu juga, dan hati seorang orang tua bapak yang sedih ya, bukan sedih lagi karena saat itu anaknya harus mati dan tidak bisa diselamatkan. Dan itu yang membuat Elohim sendiri akhirnya membuat suatu aturan. Jadi aturan ini adalah untuk memperbolehkan imam besar yaitu Aaron untuk memasuki ruang Maha Kudus, itu juga dengan waktu tertentu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan hari raya pendamaian, jadi waktu itu memang Tuhan adakan, dan kita lihat bahwa tidak sembarangan waktu yang Tuhan berikan saat Imam Harun itu memasuki ruang Maha Kudus, yaitu 1 tahun sekali, dan itu tepatnya ada di hari raya Yom Kippur. Itu 7 hari raya, yaitu hari raya pendamaian. Jadi kalau kita lihat hari raya Yom Kippur ini hari raya yang paling hikmat ya, karena kita disuruh berpuasa 25 jam ya, sekitar 25 jam ya Bapak Ibu. Jadi saya berdua kali ya, jadi lumayan ya, 25 jam dari jam 6 sampai jam 7 malam selanjutnya, jadi 25 jam. Kalau teman-teman kita tetangga mungkin 12 jam ya, 12 jam, 16 jam, tapi bagi yang kuat ya, kita boleh melakukan ibadah untuk memperingati hari raya pendamaian, yaitu Yom Kippur. Jadi kalau kita lihat kenapa itu puasa, jadi kita mengingat kalau kita sudah artinya tidak ada, kita tidak bisa menikmati kesenangan dunia, kesenangan jasmani. Jadi itu yang makna daripada Yom Kippur. Jadi kenapa mereka berpuasa,
kita sama-sama merasakan kalau yaitu nggak makan, nggak minum, dan itu yang kita rasakan ya. Jadi Yom Kippur ini hari raya yang paling hikmat ya. Kalau kita lihat Sukkot kita bersuka cita, Pesach kita ada jamuan terakhir itu lebih sukacita ya. Tapi saat kita masuk di hari raya pendamaian itu hari yang penuh hikmat. Nah ini yang ada di parasa Achremot, bahwa Tuhan akhirnya menetapkan bahwa untuk Imam Harun yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu diperbolehkan hanya 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya pendamaian. Mungkin kalau sekarang untuk bait suci tidak ada, tapi bukan berarti hari pendamaian juga tidak dilakukan. Dan ini yang tetap kita nikmati, bahwa ada hari raya Yom Kippur. Ini kalau gambar nextnya, nah ini Miskan ya, dulu ada Miskan itu adalah kemah suci, jadi belum ada bait suci, jadi terbagi terhadap 3 ruangan, yaitu ruangan halaman, ruang suci, dan ruang masuci. Nah ruang masuci ini yang tidak diperbolehkan dimasuki oleh selain imam besar, dan itu satu kali dalam setahun. Dan saat memasuki Miskan ini, imam besar ini harus memerlukan korban ya Bapak Ibu. Artinya dia harus, tadi dibacakan, dia harus membawa lembu jantan. Jadi ada dua lembu jantan, yaitu lembu jantan untuk korban perdamaian dan lembu jantan yang untuk korban bakaran atau disebut olah ya. Jadi mungkin di parasa sebelum parasa sah kita juga udah bahas beberapa 5 korban. Kalau yang di Achremot ini berbicara mengenai korban perdamaian atau disebut dengan khatat, dan korban bakaran. Jadi saat imam ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia harus membawa lembu jantan ini. Pertama dia untuk artinya sebagai korban perdamaian buat dosa-dosa daripada dirinya sendiri dan keluarga, baru untuk dosa umat Israel. Jadi tadi disebutkan ada kemeja ya, kemeja lenan khusus. Jadi kalau kita bicara ya, mungkin ini agak pengajaran karena saat membahas para siot ini lebih banyak teaching ya. Jadi kemeja imam besar itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi kemeja yang istilah kebesaran imam, nah ini kebesaran imam, dan satu lagi istilah baju lenan ya. Jadi baju lenan itu semua serba putih, dari kepala putih, baju putih, celana putih, dan juga ada dia pengikat ya, kayak tali itu, tali yang putih ya, kayak ikat pinggang. Jadi kalau kita lihat ini adalah baju kebesaran imam besar. Jadi ada 2, dan luar biasanya pada saat imam besar itu memasuki ruang Maha Kudus, dia tidak menggunakan baju kebesaran imam. Jadi kalau kita lihat dulu pernah saya berikan gambarnya, dia ada permata, ada emas di dadanya melambangkan 12 suku Israel. Dan di punggungnya juga ada batu permata yang melambangkan suku Israel. Tapi pada saat dia memasuki ruang Maha Kudus, dia tidak memakai baju kebesaran imam, tapi dia memakai baju lenan, jadi baju yang putih. Dan ini yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau kita lihat baju lenan ini melambangkan apa ya Bapak Ibu? Kalau kita lihat, kalau berdasarkan baju putih ini biasanya melambangkan kerendahan hati ya Bapak Ibu. Jadi siap melayani. Jadi kenapa berbaju putih? Artinya imam itu melayani Tuhan yang Maha Dahsyat, Tuhan Maha Kudus dengan menggunakan baju ini. Artinya ini melambangkan
hati Bapak Ibu. Jadi melambangkan kerendahan hati. Jadi kalau flashback ke kita kalau lihat baju ini ya kita flashback ke kita sebagai imam, artinya imam bukan berarti yang melayani di tempat ini, tetapi kita juga bisa sebagai imam saat kita menemukan orang lain untuk kita bawa ke dalam Tuhan, yaitu kita mempunyai fungsi imam juga. Jadi artinya bahwa baju lenan ini melambangkan kerendahan hati Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki posisi yang sama seperti imam, memiliki hati yang rendah hati. Artinya kita diingatkan bahwa melalui kain lenan ini kita harus memiliki hati yang rendah hati. Keadilannya, dia menunjukkan bahwa Bapa itu adil, harus ada korban untuk sebagai akibat pelanggaran, tetapi dia juga memiliki belas kasihan yang tidak terbatas. Artinya dia memberikan Yesua Masiah. Artinya Yesua mati dan kita akan hidup. Ini melambangkan daripada Azazel. Jadi kita sudah ada di tempat yang tepat. Artinya ya saya berharap kita tidak main-main atas keyakinan iman kita, apalagi kita sudah ikrar ya. Artinya Yesua itu harga mati, artinya jangan pernah kita meninggalkan Yesua Masiah. Jadi kalau kita menghadap kepada Bapa, ya saya sih kutip Pak John Amal ya, kita pakai darah siapa ya? Nggak mungkin lagi darah daripada kambing katat ini, tidak mungkin lagi darah kambing ini yang melunakkan hati Bapa, tapi hanya darah Yesus Masiah yang melunakkan hati Bapa. Jadi ini melambangkan kita terus boleh bertekun untuk kita percaya bahwa segala pelanggaran itu memang harus dihukum, dan kita memiliki Bapa yang adil, dan Bapa yang adil juga memiliki belas kasihan yang tidak terbatas. Akhirnya Yesus Masiah sudah kita miliki. Jadi kalau kita lihat nih kalau kita mati nanti, kalau saya baca di Wahyu 14 yaitu saya bacakan ini, kalau kita meninggal itu bagaimana, itu ada di Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesua. Jadi artinya iman kepada Yesua, Bapak Ibu. Jadi yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesua. Jadi iman kepada Yesua yang pertama. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh diserat dari jerih lalah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ini memang ayat yang biasa yang kita lihat saat ada di kedukaan. Tapi di ayat 12 misalnya dikatakan bahwa yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesua, itu jalannya, itu passwordnya, sehingga kita boleh ada dalam kekekalan. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesua Masiah sudah menyelesaikan dengan pengampunan sebagai anak domba Pesah. Jadi itu yang boleh terus kita alami Bapak Ibu. Jadi kalau saat kedatangan Yesua Masiah pertama itu sebagai anak domba, tapi saat yang kedua dia akan seperti singa ya Bapak Ibu. Dia akan datang seperti singa. Artinya dia datang kembali seperti seorang singa, karena dia adalah singa daripada Yehuda. Kalau next mungkin ini tadi saya lupa, ini ada gambar. Ini adalah Aaron, yaitu Imam Aaron satu masuk di ruang tabernakel. Jadi dia ada dupa yang harus nyala asap. Selain itu juga
melambangkan Tuhan harum bagi Tuhan. Ini saya screenshot, tapi saya ini bajunya putih ya, karena dia masuk ruang Kudus putih-putih ini ada yang keliru kayak di gambarnya. Oke, itu yang mengenai parasa akremot, artinya sesudah kematian Bapak Ibu. Artinya tadi saya ingatkan kembali bahwa darah Yesua Masiah itu harus ada di pintu hati kita ya masing-masing. Artinya saat domba Pesah itu, pada saat Pesah itu ditaruh darah di pintu dan itu lewat, jadi tidak ada kematian anak sulung, dan itu mengingatkan kita bahwa darah Yesua Masiah harus ada di hati kita masing-masing sehingga kita lewat daripada penghukuman. Itu mengenai parasa akremot, karena kita ada dua parasa, yang kedua adalah kedosim, jadi parasiot ya, jadi hari ini ada dua parasa. Kita lanjut ke parasa kedosim. Nah, ini saya bacakan dari Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Elohimmu kudus. Jadi kalau kita masuk ke parasa kedosim ini, saya ambil dari Interhub yang mungkin kecil nggak terbaca, tapi ini adalah Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Artinya kalau kita tadi sudah diselamatkan ya Bapak Ibu, artinya kita sudah dikasih Yesua Masiah sebagai keselamatan kita, dan sebelumnya kita sudah tahu di tempat lama bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Artinya itu adalah kasih karunia. Jadi kita diselamatkan bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita, tapi karena kasih karunia. Jadi kalau saya ambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu dari Efesus 2 8 sampai 9. Artinya kalau kita sudah mendapat keselamatan dan kita merasa itu adalah anugerah buat kita, sekarang pertanyaannya bagaimana kita melakukan kekudusan Bapak Ibu sesuai dengan parasa hari ini, kedosim artinya kekudusan. Kalau dari kata aslinya itu kados ya. Kados itu yang kudus. Nah, ini ada tampilannya. Kalau kedosim ada artinya sama tapi sifatnya plural dan jamak ya. Dan ini dikatakan bahwa kados itu artinya sesuatu yang dipisahkan dan untuk sesuatu yang ilahi. Artinya kalau kita sering ditanya ya, apakah kita orang berdosa atau orang kudus? Karena kita sering ditanya dan bingung menjawab, apakah kita orang berdosa atau kita orang kudus? Dan itu ya, itu campurannya ya. Artinya ya, tadi kita udah lihat bahwa kita diselamatkan bukan karena anugerah, tapi karena keselamatan yang dibicarakan oleh Yesus Masiah. Artinya kalau kita lihat di ayat 19 pasal 2, yaitu dikatakan bahwa mungkin bisa kalau dilihat 19 pasal 2 terjemahan yang aslinya, kamu akan menjadi kudus karena Elohimmu adalah kudus. Mungkin next slide, Solia. Jadi Tihyuki Kados Ani Adonai Elohim. Jadi ya inilah kita pentingnya
atau bahasa Ibrani yang asli ternyata terjemahannya you shall be. Artinya kamu akan menjadi kudus. Artinya bukan otomatis kita jadi kudus langsung. Jadi kalau kita lihat terjemahan aslinya bahwa tadi dikatakan ayat 19 ayat 2, kuduslah kamu. Artinya tidak semerta-merta kita langsung kudus. Berarti ya inilah ketika kita belajar bahasa Ibrani, kata belajar itu tihu. Tihu artinya you shall be, artinya kamu akan kudus. Artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan melalui keputusan kita agar kita hidup kudus. Jadi bukan berarti saat kita menerima keselamatan, sudah menerima Yesus manusia ya kita sudah bebas. Artinya tidak lagi mempan akan dosa. Tidak ya Bapak Ibu. Artinya tetap kekudusan itu harus kita kejar. Kekudusan itu bukan langsung datang dan kita menikmatinya. Dan itu yang menjadi berkat buat kita. Kita sudah ada di tempat ini dan juga sudah belajar bahasa Ibrani yang ini membantu kita, Bapak Ibu, membantu kita untuk tahu karena ini yang nggak bisa kita lihat saat kita membaca langsung di Alkitab lagi, tapi saat kita membaca di kitab aslinya kita langsung melihat bahwa kekudusan itu kuduslah, jadi bukan kuduslah tapi engkau akan kudus. Dan ini kita lihat di Ibrani 12 ayat 14. Mungkin ada yang bisa membacakan Ibrani 12 ayat 14. Seruan untuk mendengarkan Elohim. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Elohim. Ya, jadi istilahnya kejarlah kekudusan, Bapak Ibu. Artinya ada suatu action yang harus kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan ya satu tadi, yaitu kita mentaati perintah. Jadi mitzvot ya, mitzvot. Dan itu yang harus kita lakukan untuk kita boleh ada dalam rencana Tuhan. Jadi kalau mungkin di slide sebelumnya Bang, ini kalau ada kata adat di pertama itu sebelumnya lagi itu dia ada kata Eldaber kal adat ya. Kal adat itu artinya in English the congregation ya. Congregation artinya congregation ini artinya ongoing ya, artinya ongoing artinya kita tidak berhenti Bapak Ibu, tetap berlangsung ya. Artinya kalau kita lihat istilahnya ongoing obligation ya, kalau the congregation itu artinya kita mengejarnya dengan terus menerus ya. Jadi kenapa tadi bahasa Ibrani penting, ternyata ini nggak ada di LAI, tapi ini membuat kita memahami ya bahwa ternyata kekudusan itu memang adalah ongoing obligation. Jadi artinya kekudusan itu bukan suatu titik, tapi suatu perjalanan. Artinya nggak satu kita selesai baru kita sudah selesai. Dan ini ongoing obligation dikatakan sini bukanlah satu titik, tetapi adalah satu perjalanan. Itu yang mengingatkan kita untuk kedosim. Jadi kalau kata kados itu artinya dipisahkan Bapak Ibu ya, dikhususkan lah ya, dikhususkan. Jadi kalau kita lihat
kudus sekarang bisa diartikan seperti pendeta, rabi, tokoh gereja itu sebagai orang-orang kudus. Mungkin kita lihat gereja atau tempat ibadah itu tempat kudus, tempat suci. Dan hari Sabat ya, hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Ada orang yang sebut ada kitab suci, ada tempat suci, dan itu melambangkan kata kudus. Artinya di sini dikatakan bahwa tadi kudus itu sesuatu yang dipisahkan untuk sesuatu yang ilahi dan memisahkan dari hal-hal yang biasa untuk tujuan yang seremonial, artinya tujuan yang ilahi. Jadi kalau kita lihat kudus ini adalah sifat daripada Tuhan sendiri ya Bapak Ibu. Artinya kalau kita lihat bahwa kita sudah mentaati perintah, nanti kita dibentuk dengan mentaati perintah sehingga kita boleh ada di dalam jalan kekudusan Tuhan. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa dia adalah ongoing obligation, jadi perintah ini tidak ada batas waktu ya Bapak Ibu, jadi terus menerus. Dan kalau kita lihat di sini, kalau menjadi umat yang kudus adalah perintah yang tidak ada batas waktu. Kemarin kita sudah merayakan roti tidak beragi, itu 7 hari, itu 7 hari setelah Pesah, itu jamuan terakhir kita makan roti tidak beragi, tapi ada batas waktu. Kalau kita lihat saat Sukot ya, Sukot itu teman-teman umat Israel tinggal di pondok daun, itu juga ada batas waktu yaitu 7 hari. Jadi inilah yang kita lihat bahwa perintah Tuhan untuk kekudusan itu tidak ada batas atasnya. Artinya kita meniru Tuhan yang kudus itu tidak ada batasnya. Itu saya ambil dari Rasul Paulus juga mengatakan 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku. Kalau dalam bahasa Inggris juga disebutkan, jadilah peniruku sama seperti aku juga menjadi pengikut Masiah. Jadi ini Paulus katakan bahwa menjadi pengikut, menjadi peniru, itulah yang harus kita tiru. Walaupun kita tahu bahwa kekudusan itu bukan hal yang singkat, tapi kita harus mencapainya, harus mengejarnya. Dan ini ada di dalam Torah ya. Jadi kalau kita lihat Torah itu ditulis oleh Mose. Jadi kalau kita lihat Torah itu ditulis oleh Musa, dan saya lihat juga kadang-kadang teman-teman juga yang tetangga ya, kadang-kadang kita tidak menghargai Mose ya. Jadi kalau kita lihat Mose ini sungguh luar biasa, dan Tuhan katakan Mose ini adalah kudus. Mose ini adalah kudus. Jadi Mose ini juga merupakan gambaran dari Mesias. Kenapa gambaran dari Mesias? Karena saat Mose itu datang pertama kali untuk menyelamatkan umat Israel, itu kedatangan dia yang pertama. Akhirnya dia 40 tahun dia harus pindah ke Midian, dan dia disuruh Tuhan untuk datang kedua kali untuk bisa membawa bangsa Israel. Jadi umurnya waktu 80 tahun ya. Jadi itu sebenarnya menggambarkan Yesus Masiah. Dia sudah datang satu kali, tetapi bangsa Israel menolaknya. Kita tahu sendiri bangsa Israel menolak Yesus Masiah, dan akan datang kedua kali Bapak Ibu. Dan itu melambangkan Mose. Jadi kalau kita lihat Torah itu tidak sama dengan berita dasar, karena kita sering dulu kita melihat bahwa berita dasar itu yang terutama dibandingkan Torah. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita tahu ya bahwa Torah dan berita dasar itu bukan yang terpisah, jadi tetap jadi satu. Dan ini kita lihat di dalam Torah juga dikatakan Mose adalah gambaran daripada Mesias.
Ya artinya di sini dikatakan bahwa kekudusan daripada Mose dibandingkan Yesua Masiah sudah pasti kekudusannya lebih kudus Yesua Masiah. Mose ada satu hal yang membuat dia tidak bisa masuk ke Kanaan karena ketidaktaatan. Tapi dari gambaran kekudusan Tuhan, Mose itu setara dengan Mesias. Dan ini yang kita terima bahwa tadi saya sebutkan bahwa kalau kita ditanya apakah kita orang kudus atau orang berdosa, jadi Bapak Ibu di sini dikatakan sudah ada gambaran ya bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Artinya kalau bertanya, wah nanti kalau orang kudus kalau jatuh dalam dosa bagaimana? Kalau dia Pak Manusia sebutnya kita punya naluri alamiah ya sebagai manusia. Pasti naturnya pasti kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan kita sungguh adalah Tuhan yang setia, yang adil. Kalau di 1 Yohanes 1 ayat 9, ini ayat yang sudah terkenal ya, sudah sering kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya pasti kita bisa jatuh, tapi kita harus berbalik Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan kita lihat di 1 Yohanes ini dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, kita juga akan mendapat pengampunan dari segala dosa kita. Dan itu adalah jalannya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apakah kita orang berdosa atau orang kudus, sudah tahu jawabannya ya Bapak Ibu. Dan ini anak-anak Tuhan dikatakan disebut orang-orang kudus, itu dikuduskan oleh apa ya? Pertama kita dikuduskan oleh karena Mesias. Karena Mesias itu di 1 Korintus 1 ayat 2 sampai 3. Mungkin ada yang bisa baca Bapak Ibu, bantu. Jadi saya berikan ayat-ayat supaya dasarnya juga dari firman Tuhan. 1 Korintus 1, ada yang bisa bantu bacakan? 1 Korintus 1 ayat 2 sampai 3 menyimak firman Tuhan kepada jemaat Elohim di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Mesias Yeshua dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan dari Yeshua HaMashiach menyertai kamu. Ya, artinya di pertama ini kita dikuduskan karena Mesias. Jadi kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Yang tadi saya sebutkan tadi ya, kekudusan itu bukan kita dikuduskan karena iman kepada Mesias. Itu di Kisah Rasul 26. Saya bacakan. Kisah Rasul 26 ayat 17 sampai 18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa si jahat kepada Elohim, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi kita dikuduskan karena iman Bapak Ibu, karena iman kepada Mesias. Ketiga, kita dikuduskan oleh pengorbanan Mesias. Ada yang bisa bantu di Ibrani 10 ayat 10?
Ibrani 10 ayat 10 berbilang, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Mesias. Ya, jadi artinya kita dikuduskan oleh pengorbanan daripada Mesias. Artinya melalui persembahan tubuh dari Yesus Mesias. Ini sudah jelas. Jadi kita dikuduskan itu karena apa? Yang keempat ada 5 ya Bang. Coba 4 sampai 5. Kita dikuduskan oleh darah Mesias. Ini lanjutan lagi dari Ibrani 10 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan oleh keterangan atau keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi artinya darah Yesus Mesias yang menguduskan kita. Dan terakhir yaitu melalui rohnya Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir yang bisa bacakan 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim, kata Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Mesias dan menerima kuncikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Amin. Artinya kita dikuduskan oleh Roh Kudusnya. Artinya tanpa Roh Kudusnya kita juga tidak mendapat bimbingan untuk kita jalan dalam pengurusan Tuhan. Itu yang mengenai parasa kedosim. Jadi kita lihat ini memang semua tadi berasal dari perjanjian baru ya, Beta Dasar. Artinya karena iman, karena pengorbanan Mesias, karena darah Mesias, karena Roh Kudusnya. Tapi kita tadi sudah percaya dan kita yakin bahwa kita ya, artinya itu yang tadi saya sebutkan, ada gaya hidup yang harus kita lakukan. Kalau kita ada di membaca di Imamat 11 itu juga detail banget ya untuk kita, poin-poinnya mungkin kita bisa baca di Imamat 19 bahwa panggilan kekudusan kita juga harus menghormati orang tua, ibu dan bapak. Kita harus memelihara hari Sabat. Kemudian kalau berkaitan dengan keadilan sosial, di sini saya katakan kita harus menyisakan sebagai hasil panen ya. Bagi kalau yang panen juga disebut untuk orang miskin dan orang asing. Kemudian di sini kita dituntut melakukan kejujuran, larangan mencuri, berbohong, bersumpah palsu, menahan upah. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya karyawan juga boleh Bapak Ibu menahan upah. Jadi kalau upahnya sudah harus diserahkan, diberikan ya, itu harus diberikan ya. Juga berupa curang dalam timbangan peradilan, itu juga ada di Imamat 19. Kemudian di sana untuk kekudusan dalam ritual kehidupan sehari-hari, di sana dilarangan mencampur aduk benih ternak, dan juga bahan pakaian juga tidak boleh. Kemudian larangan merajah kulit ya, jadi tato juga Tuhan juga larang untuk menggores tubuh atau mencukur janggut atau rambut untuk ritual kematian, juga merupakan kebiasaan penyembah berhala. Dan juga larangan memanggil arwah atau roh peramal, Bapak Ibu, itu juga tidak diizinkan ya di Imamat 19. Jadi astrologi ya, zodiak juga ya. Zodiak juga itu bukan dari firman dan itu menjadikan kita tidak kudus Bapak Ibu. Oke, itu mengenai kedosim. Next. Ya ini haftarah ya. Tadi saya udah sebutkan ada di Amos 9
ayat 7 sampai 15. Jadi kalau bisa di setiap parasat juga dibahas mengenai Haftarah dan berita Hagasa ya. Jadi dari Amos 9 sampai 17 ini dikatakan bahwa Elohim menolak bangsa Israel. Artinya kenapa dia menolak bangsa Israel adalah bangsa yang dipilihnya sendiri karena dia melanggar kekudusan daripada nama Elohim. Artinya kenapa dia melanggar, dia tidak menuruti perintah. Tetapi Tuhan yang menghukum dosa dan ternyata dia juga menghargai kehidupan Israel Bapak Ibu. Jadi di Amos, saya bacakan di Amos 9 ya, Haftarah. Amos 9 Amos 9 ayat disini dikatakan, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaptor, dan orang Aram dari Kir. Dan inilah bangsa yang ditolak Tuhan, tapi kita memiliki Bapa yang luar biasa. Dikatakan di ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Artinya saat kita kembali kepada Bapa, Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Walaupun Tuhan katakan Tuhan menghukum dosa kita, tapi Tuhan sendiri menghargai kehidupan kita Bapak Ibu. Artinya itu menjadi refleksi buat kita. Saat kita kembali kepada Bapa, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Terakhir di berita Hagasa, ini berita Hagasa menyangkut mengenai hukum pertama dan terutama. Di sini dikatakan adalah saya bacakan ya, Markus 12. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki berusaha jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat, pada orang-orang itu datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata Taurat kepada Yesua, tepat sekali guru, benar katamu ini, bahwa Dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesua menjawab melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesua. Jadi jelas ini melambangkan kasih Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita lantunkan melalui Shema tadi dan juga Ve'afta. Artinya hukum pertama dan terutama itu menjadikan kita boleh diingatkan kembali bahwa kasihan Tuhan Elohimmu, soal ini seharusnya Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa, itu bukan yang pertama. Dan yang terutama ini kalau kita bandingkan apakah perjanjian lama ataupun Taurat itu tidak sama dengan perjanjian baru, ini tidak terbukti. Di Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi
ini terakhir dari kita dasar untuk para syok. Jadi kita diingatkan kembali untuk boleh melakukan kasih Bapak Ibu. Artinya kalau dari ayat ini intinya adalah kita memiliki kasih. Artinya kalaupun kita memiliki hal yang bisa kita bagikan, kita memiliki logika berpikir yang bisa kita sampaikan, kita memiliki pengetahuan yang kita sampaikan, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu akan sia-sia Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan di Markus 12 dan juga digenapi diberikan di Torah, itu di Ulangan dan Imamat, bahwa kita harus percaya dan juga mengimani bahwa hukum pertama dan hukum terutama adalah kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah itu menjadi berkat buat kita, dan biarlah Pak Kodes juga memimpin kita untuk kita terus boleh dalam rencana Tuhan dan juga boleh bertekun dalam membaca firman dan juga membahas firman dan Torah Tuhan. Saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang memampukan kami untuk mengerti dan belajar akan parasan Akremon dan Kedosim. Bapa, kami percaya Tuhan sendiri yang memperlengkapi dan juga membukakan pada hal-hal yang tidak bisa kami mengerti. Kau sendiri menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk pertumbuhan rohani kami boleh mendapatkan dari Tuhan sendiri, dan materai daripada Roh Kudus yang memampukan kami sehingga kami boleh bertumbuh dan terus maju dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Yesus Mesias kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.